Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 17 Oktober 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam kegiatan dan informasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, pembukaan seleksi tilawatil Quran dan hadis nasional, upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, hingga penutupan Pekan Olahraga Nasional Korpri ke-17. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info keagamaan. Kafilah Provinsi Jawa Timur turut menghadiri pembukaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH Nasional ke-28 tahun 2025. Kegiatan berlangsung di kawasan Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pratikno. Berikut informasi selengkapnya. Kafilah Provinsi Jawa Timur turut menghadiri pembukaan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis STQH Nasional tahun 2025 yang berlangsung meriah di kawasan Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu 11 Oktober 2025 malam. Dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian LPTQ Jawa Timur sekaligus Ketua Rombongan Kafilah Jawa Timur, Ki Haji Abdul Hamid Abdullah, rombongan Jawa Timur tampil mengenakan batik khas Madura dan mengikuti defile pembukaan bersama seluruh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Pembukaan STQH Nasional secara resmi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Republik Indonesia Pratikno. Disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan Tugu Religi. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Republik Indonesia Ki Haji Nasaruddin Umar, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Samangeruka, para kepala daerah serta pimpinan LPTQ dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Andi mengatakan, rasa syukur dan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah STQH Nasional ke-28. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa STQH memiliki nilai strategis dalam membangun peradaban bangsa. Tema syiar Al-Quran dan Hadis merawat kerukunan, melestarikan lingkungan sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Sementara itu, Menko PMK Pratikno dalam sambutannya menekankan pentingnya nilai moral dalam kemajuan bangsa. Kafilah Jawa Timur mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dalam STQH kali ini. Dari Kota Kendari, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim beralih ke info pemerintahan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan semangat Jatim Bisa sebagai landasan menuju masa depan berkelanjutan. Hal ini ia sampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Mari kita simak liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan semangat Jatim Bisa, yaitu berdaya, inklusif, sinergis, dan adaptif sebagai landasan menuju masa depan berkelanjutan. Saat memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Minggu 12 Oktober 2025. Gubernur Hovifah menyampaikan Jawa Timur terus berdiri tegak sebagai provinsi yang tangguh, adaptif dan proaktif dalam menjawab berbagai tantangan zaman dan menegaskan bahwa masa depan membutuhkan lompatan yang lebih progresif dengan menanamkan filosofi kerja yang mencerminkan karakter khas Jawa Timur. Jawa Timur akan terus menjadi rumah bagi harapan, laboratorium inovasi, dan pusat pertumbuhan yang menginspirasi Indonesia. Dengan semangat Jatim tangguh terus bertumbuh, Hovifah mengajak untuk menjadikan momentum HUT ke-80 Jawa Timur ini sebagai pijakan untuk menatap masa depan yang lebih inklusif, sejahtera, unggul, berakhlak, dan berkelanjutan. Tangguh nyawiji tumuwu mulyo, bersatu dalam ketangguhan, bertumbuh menuju kemuliaan. Rangkaian acara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur turut dimeriahkan oleh penampilan paduan suara gabungan mahasiswa dan siswa SMA di Jawa Timur yang diiringi oleh Jawa Timur Youth Orchestra, juga dimeriahkan
tari kolosal bertema The Magnificent of East Java, serta kolaborasi paduan suara massal dan Jawa Timur bersimfoni yang berhasil meraih rekor muri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyerahkan sejumlah penghargaan serta menganugerahkan tanda kehormatan Lencana Jerbasuki Mawabea kepada tokoh dan pihak yang dinilai berjasa dalam pembangunan daerah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim masih di info pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berlangsung di gedung DPRD Jatim Surabaya pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di gedung DPRD Jatim pada Minggu 12 Oktober 2025 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Denny Wicaksono. Hadir dalam rapat antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, unsur TNI Polri, perwakilan Bank Indonesia Jatim dan OJK Jatim, tokoh masyarakat dan agama, serta pimpinan partai politik. Ketua DPRD Jatim Mustafak Rauf dalam sambutannya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja bersama agar visi pembangunan daerah selaras dengan agenda nasional. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi dan masyarakat sipil harus terus diperkuat agar visi besar Jawa Timur sebagai provinsi maju dan berdaya saing dapat terwujud. Sejalan dengan tema Jatim Tangguh Terus Bertumbuh, Mustafak menekankan bahwa ketangguhan daerah tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada karakter warga yang tahan uji, pekerja keras, religius, dan berjiwa sosial. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan bahwa 80 tahun Provinsi Jawa Timur merupakan perjalanan panjang yang penuh sejarah, perjuangan, dan kemajuan. Gubernur Khofifah menyebut, Jawa Timur telah tumbuh menjadi provinsi yang tangguh dan maju dengan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya saing, dan berkarakter. Dengan sinergi dan soliditas antara Pemprov dan DPRD Jawa Timur, Gubernur berharap pembangunan dapat terus berlanjut secara inklusif dan berkelanjutan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, selanjutnya di Info Olahraga. Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia atau Pornas Korpri ke-17 tahun 2025 resmi ditutup di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Kontingen Provinsi Jawa Timur menutup ajang 2 tahunan ini dengan peringkat keempat nasional melalui perolehan 28 medali yang terdiri dari 7 emas, 11 perak, dan 10 perunggu. Berikut liputannya. Pekan Olahraga Nasional Korpri ke-17 tahun 2025 resmi ditutup di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Kontingen Provinsi Jawa Timur menutup ajang 2 tahunan ini dengan prestasi yang cukup membanggakan, menempati peringkat keempat nasional melalui perolehan 28 medali, terdiri dari 7 emas, 11 perak, dan 10 perunggu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rini Widiantini, menegaskan bahwa Pornas Korpri bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan ruang kebersamaan dan pembentukan karakter aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru selaku tuan rumah mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Pornas Korpri ke-17 tahun 2025. Dalam laporannya, Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembinaan Olahraga Korpri, Asrorun Niam Soleh, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung suksesnya penyelenggaraan ajang olahraga nasional ini. Dari Sumatera Selatan, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim di Info Kesehatan, guna meningkatkan edukasi untuk mencegah gejala penyakit mental di kalangan masyarakat, Rumah Sakit Menur Provinsi Jawa Timur mengadakan gelar wicara yang membahas tentang pertolongan pertama untuk luka yang tak terlihat. Kegiatan diadakan di Surabaya pada hari Rabu 15 Oktober 2025.
Kegiatan ini merupakan puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Mari kita simak informasi selengkapnya. Guna meningkatkan edukasi untuk mencegah gejala penyakit mental di kalangan masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur mengadakan gelar wicara hibrida atau hybrid talk show bertajuk Mental Emergency, pertolongan pertama untuk luka yang tak terlihat. Kegiatan yang diadakan di lantai 2 Geraha Menur Surabaya pada Rabu 15 Oktober 2025 ini merupakan puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2025 sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Dengan diikuti lebih dari 3.000 peserta secara luring dan daring, peserta kegiatan ini terdiri atas tenaga kesehatan, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia. Para pembicara dalam gelar bicara ini membahas pentingnya kesadaran terhadap mental emergency, cara memberikan pertolongan pertama psikologis dalam mendukung individu yang mengalami tekanan mental. Peserta diajak memahami bahwa gangguan kesehatan jiwa adalah hal yang nyata dan memerlukan penanganan dini sebagaimana halnya luka fisik. Adapun 3 pembicaranya adalah Direktur RSUD RA Basoni Kabupaten Mojokerto, Rashid Salim, Psikiater Konsultan Anak dan Remaja Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Ivana Sajogo, dan Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzi Pratama. Kegiatan dibuka oleh pembicara kunci, Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Fitria Dewi, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini melihat adanya isu kesehatan jiwa yang kini semakin mendesak untuk ditangani bersama. Mengingat unsur jiwa merupakan bagian diri manusia yang tak kasat mata, maka luka yang tercipta juga tak terlihat, sehingga isu luka batin dan tekanan mental atau penyakit mental penting untuk dibahas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Rumah Sakit Jiwa Menur yang tak pernah berhenti mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Bahwa mental merupakan bagian unsur manusia yang juga bisa terluka dan perlu diobati. Sehingga sebelum mental terluka, setiap orang harus sadar untuk mencegahnya dengan pola hidup yang menyenangkan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Rumah Sakit Menur Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, Gerbang Baru, Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.